Di sebuah rumah kontrakan, sepasang pengantin baru tengah asyik mengeksplorasi dunia kenikmatan bersama. Tujuan mereka hanya satu, yaitu saling melampiaskan nafsu hewani mereka secepat mungkin, sebanyak mungkin, dan senikmat mungkin. Pasangan pengantin tersebut memulainya dengan intens, penuh perasaan, cinta, dan masing-masing tangan bergerak menelusuri setiap lekukan tubuh pasangannya. Lenguhan bergema di ruangan, seolah tak peduli akan ketenangan malam yang menyelimuti. Namun, di malam pertama mereka bersama, pada ronde keduanya tersebut, Adam merasa tidak terlalu menikmatinya. Pikirannya bercampur aduk, mempertimbangkan nasib dan masa depannya. Adam, seorang pria berumur 23 tahun, berparas tampan dan memiliki tinggi badan 160 cm. Satu hal yang terus menghantui pikiran Adam, tepat ketika ia memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya, nasib menimpakannya dengan kenyataan pahit ia di-PHK dari tempat kerjanya. Hatinya hancur ketika ia harus menandatangani surat resmi tersebut, mengetahui bahwa perusahaan itu mengalami kebangkrutan hingga harus melakukan PHK massal. Tak mampu menahan kepedihan dalam hatinya, Adam merasa seolah hidupnya tak lagi terkendali. Kemudian terdengarlah suara Ayu, istri barunya. "Aku nungging ya, Mas," kata Ayu sambil mengganti posisinya. Mendengar itu, seketika lamunan berat Adam sirna dan ia mencoba kembali fokus pada kenikmatan malam pertama mereka. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa rasa khawatir akan masa depan mereka tetap menghantui benaknya. Ayu, yang namanya melambangkan keindahan dan kesempurnaan, adalah seorang wanita berparas cantik dan anggun. Selalu berpenampilan tertutup, ia berhasil menarik perhatian Adam yang akhirnya memutuskan untuk melamarnya. Ayu baru saja menyelesaikan pendidikan di salah satu sekolah menengah kejuruan di bidang tata boga. Kemampuannya itu menjadikannya sebagai wanita yang hampir sempurna, siap memanjakan suaminya dengan masakan lezat yang diolah. Minggu setelah pemecatan Adam dari tempat ia bekerja, ia memutuskan untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya yang berada di pusat kota. Ketika Adam tiba di depan kediaman orang tuanya, kakinya terasa berat dan tak mampu melangkah. Pernah ada masa ketika ia bersumpah tak akan pernah kembali ke rumah ini, kecuali bila ayahnya bersedia untuk kembali bersatu dengan ibunya. Hatinya bergemuruh, emosi bercampur antara penyesalan, marah, dan kecewa, karena ternyata alasan ayahnya memilih pisah tak lain karena ibunya memiliki hubungan gelap dengan pria lain. Namun, dengan berat hati, Adam menghela napas dan akhirnya melangkah maju. Ia tak menyangka akan terpuruk dan harus pulang pada saat yang tak diinginkannya. Setiap langkah mendekat ke rumah, sejuta kenangan lama datang menghujam, sungguh sejumput pahit yang harus ia telaini. Apakah ini pilihan terbaik? Tanya hatinya, lantas terseduh sambil berbicara pada langit. Apa yang harus kulakukan? Kini Adam berdiri di depan pintu. "Mas, kalaupun ini membuat Mas berat, lebih baik kita mencari tempat tinggal yang lebih sederhana. Kita masih punya simpanan kok." Sambil mencari pekerjaan kembali, sahut Ayu sambil mengelus punggung Adam. "Dek, kita di sini sementara aja. Kalau misalnya Mas sudah dapat pekerjaan tetap, kita akan mencari kontrakan baru." Timpal Adam, lalu tangannya bergerak untuk menekan bel pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncullah sosok pria tua, namun tubuhnya masih tinggi tegap. Ayu sampai harus mengangkat pandangannya ketika ia mau memandang pria itu. Ada perasaan heran dan seolah tidak percaya kalau itu adalah keluarga suaminya. "Adam," ucap pria itu bergetar. Dia terlihat bersedih ketika melihat anak bungsunya itu kembali ke rumah. Nama pria itu adalah Abdul. Ia adalah orang tua Adam dan saat ini umurnya sudah mencapai kepala 6, namun masih terlihat tegap dan bugar. Ayah," ucap Adam, lalu melangkah untuk memeluk ayahnya. Seketika itu juga membuat Ayu ikut terharu. Ia pun sebenarnya berharap mendapatkan pelukan itu, berhubung saat ini sudah sah berstatus sebatang kara, karena saat ini ia pun tak tahu kemana semua keluarganya. "Nak, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu rapuh saat ini? Terus siapa wanita yang ada di sampingmu?"
Hiksi, maaf ya, maaf atas semua kesalahan Adam. Wanita di sampingku itu adalah istriku. Kami baru menikah, jawab Adam sembari merenggangkan pelukannya. Astaga, Adam, kamu sudah menikah, nak? Iya ya, kami sudah saling mencintai dan merasa cocok. Lagi pula, aku nggak mau membiarkan Ayu kelamaan merasa sendiri karena dia sudah cukup lama kesepian, jawab Adam. Setelah seminggu berlalu, Ayu merasa semakin nyaman hidup bersama di rumah mertuanya. Ia menikmati kebahagiaan menjadi bagian dari keluarga ini. Di saat yang sama, Adam berhasil mendapatkan pekerjaan meskipun tak sesuai dengan skill yang ia miliki. Namun, takdir sedang menantangnya. Ayahnya diketahui menderita asam lambung yang sering kambuh. Kondisi ayahnya yang terus menurun memaksa Adam untuk mengambil keputusan berat. Ia harus memilih mendampingi sang ayah dalam menghadapi penyakitnya. Rasa cinta dan tanggung jawab membuat Adam rela meninggalkan peluang yang ada demi kesejahteraan keluarganya. Seiring waktu, harum aroma ketulusan dan pengorbanan menebarkan kehangatan di rumah itu. Mereka saling bergantung dan merasakan kekuatan cinta keluarga, serta menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada dalam pelukan satu sama lain. Di rumah sederhana yang penuh kasih, dengan senyum riang, Ayu mulai menikmati rutinitas paginya, yaitu memasak bubur untuk mertuanya dan membuat sarapan nasi goreng untuk dirinya dan suaminya. Mas, mau berangkat jam berapa? Tanya Ayu. Ini udah mau berangkat, Yang, ucap Adam. Mas, ini tinggal dikit lagi kok, sarapan dulu ya. Adam yang tak mau mengecewakan Ayu dengan nafas gusar bersabar menunggu masakan istrinya. Setelah menyantap sarapan, Adam segera meninggalkan Ayu yang sebenarnya masih saja menyuap sarapannya. Mas, hati-hati, ucap Ayu yang kurang jelas karena masih sementara mengunyah. Setelah sarapan, Ayu menyempatkan untuk membawa sarapan bubur untuk mertuanya, lalu Ayu memutuskan untuk segera mandi. Berhubung ia merasakan tubuhnya begitu lengket, Ayu sejenak menatap tubuhnya di depan cermin ketika ia baru menyelesaikan mandinya. Ayu kemudian memutuskan untuk memakai pakaiannya. Ia pun tak lupa memasang hijabnya untuk menutupi auratnya. Lanjut, Ayu memutuskan untuk keluar dari kamarnya untuk sekedar melihat keramaian di luar. Pagi, sapa lembut Abdul yang seolah menyambut keluarnya Ayu dari kamarnya. Dan sebenarnya Abdul telah mengintip Ayu sedari tadi. Astagfirullah ayah, ucap Ayu hingga membuat jantungnya hampir copot. Namun pikirannya seketika berpikir keras dan ia pun heran kenapa bagian bawah mertuanya itu menyembul seolah ada barang yang begitu besar dan keras sehingga membuat kolor itu menyembul. Hehehe, maaf nak Ayu, kalau mengagetkan kamu, saya cuma mau tanya, ini simpan di mana mangkoknya? Ucap Abdul yang sebenarnya sudah bisa menguasai keadaan hingga dia sebenarnya menyembunyikan apa yang ia rasakan ketika bertatapan dengan Ayu. Oh, sini aja ya, ini mau lanjut cuci piring juga kok. Untuk keseharian Abdul, dia lebih memilih untuk menikmati masa tuanya dan Abdul tidak perlu lagi bekerja untuk menghasilkan uang karena dia senantiasa mengharapkan uang pensiunannya. Ayu sebenarnya masih malas-malasan untuk cuci piring pagi itu, tapi ia sudah terlanjur berucap seperti tadi kepada mertuanya. Maka dari itu, ia dengan terpaksa lanjut cuci piring. Di saat Ayu disibukkan di dapur, Abdul mulai melancarkan rencananya dengan membuat segelas ramuan herbal dengan berbagai bahan alami yang dibuatnya. Berhubung Abdul sudah berpengalaman tentang itu, ketika Ayu selesai cuci piring, ia pun menyempatkan untuk duduk sejenak di ruang tamu. Di saat itu pula, Abdul muncul sambil membawakan minuman. Tanpa ragu dan sungkan, Abdul menawarkan minuman itu dengan mengatakan kalau itu adalah jamu kesehatan racikannya sendiri. Ayu yang memang sudah percaya dan tidak mau membuat mertuanya tersinggung, akhirnya ia menerimanya, bahkan langsung menghabiskannya seolah begitu menikmati rasa minuman itu. Seger nggak? Tanya Abdul. Seger ya, rasanya mantap juga, ya bikin mata jreng. Ucap Ayu disertai senyuman khasnya membuat Abdul semakin terpesona, bahkan membuat nafsunya semakin memuncak. Nah Ayu, saya mau jogging sebentar ya, udah lama banget nggak olahraga. Nah Ayu, saya mau jogging sebentar ya, udah lama banget nggak olahraga.
Iya ya, jangan jauh-jauh joggingnya. Nanti kalau capek malah nggak bisa pulang. Hihihi, kan ada Nak Ayu yang jemput. Setelah Abdul pergi meninggalkan Ayu sendiri, tak lama Ayu mulai merasa kalau kepalanya seketika pusing. Kok aku masih ngantuk sih? Padahal aku baru saja mandi, keluh Ayu sambil memegang kepalanya. Tak lama, Ayu merasa tak mampu menahan rasa kantuk yang menghampirinya. Tanpa sadar, tubuhnya ambruk di atas sofa panjang yang berada di ruang tamu, lalu terbaring dalam posisi miring. Di saat itu juga muncul Abdul dengan tersenyum miring saat melihat Ayu telah tertidur lelap, sesuai dengan rencana yang telah ia buat. Abdul lalu mendekat perlahan, memperhatikan tubuh Ayu dengan tatapan penuh maksud. Kok bisa sih kupret itu dapat bini sesempurna ini? Kamu cantik banget, bisik Abdul ketika dia sudah sangat dekat dengan Ayu. Astaga, empuk sekali, ucap Abdul bergumam ketika tangannya mulai merasakan kelembutan tubuh Ayu di balik pakaian yang menutupi tubuh Ayu. Di tengah aksinya itu, tiba-tiba Ayu mengeluarkan suara yang membuat Abdul berhenti sejenak, tapi tangannya tetap berada tubuh Ayu, seolah tidak mau melepas benda kenyal dan empuk itu. Mas, kapan pulang? Ucap Ayu setengah berteriak, namun ternyata Ayu hanya mengigau. Aku udah di sini sayang, bisik Abdul begitu dekat di telinga Ayu yang masih terlapisi hijab. Ih mas, pelok, ucap Ayu seketika mengulurkan tangannya dan seolah hendak untuk memeluk. Namun kejadian itu tak lama ketika Abdul tidak lagi merespon ngigaunya Ayu. Mumpung masih tidur, saatnya berfantasi dulu ucap Abdul yang seolah baru merasakan sensasi yang lama terpendam. Abdul memulainya dengan pelan, santai dan begitu intens, namun ia belum memutuskan untuk melakukan inti permainannya di saat itu. Dengan hati-hati, Abdul menjamah lekuk tubuh Ayu sambil memainkan keperkasaannya. Nafsunya semakin memuncak, Abdul menggumamkan kata-kata nakal yang semakin membangkitkan nafsunya. Tak lama kemudian, ia merasakan ledakan kenikmatan yang luar biasa, melepaskan cairan putih kental miliknya tepat mengenai wajah cantik Ayu. Sayang, maaf ya, lain kali kita lanjut ke permainan inti. Sorry ye, ucapnya lalu meraih ponsel miliknya. Abdul menyempatkan untuk pose bersama dengan Ayu. Abdul memang memiliki kelainan nafsu yang terbilang tinggi yang menjadi rahasia gelap yang ia sembunyikan dari orang-orang di sekitarnya. Dulu saat di tempat kerja, Abdul dikenal sebagai tenaga medis yang profesional dan disiplin. Namun di balik itu, ia memiliki nafsu yang tak bisa ia kendalikan. Setelah Ayu terbangun, ia merasa sesuatu yang tidak beres di tubuhnya. Ia melihat bekas ceceran cairan yang mengagetkan dan segera beranjak meski tubuhnya masih terasa lemas. Dengan napas tersengal-sengal, Ayu berlari menuju pintu keluar. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memandang sejauh mata, namun tidak ada satupun orang yang tampak di sana. Astaga, siapa yang tega melakukan ini? Aku tahu ini cairan milik seorang pria. Gumamnya terguncang, perasaan pasrah menyelimuti hatinya, namun di satu sisi ia masih penasaran dan marah pada siapa yang berani melakukannya. Tak lama, Ayu kembali memeriksa keadaan dalam rumahnya. Sempat ia curiga pada mertuanya, namun setelah memastikan semuanya aman, ia pun menarik tuduhan itu. Ayu merasa cemas saat menyingkap daster yang dikenakannya. Ayu langsung menyadari bahwa bel rumah telah berbunyi. Dengan yakin, dia membayangkan bahwa itu pasti mertuanya. Ayu melangkah menuju pintu yang tak tertutup rapat dan segera melihat bahwa bukan mertuanya yang datang, melainkan seorang pria. Dia menatap pria itu curiga, bertanya-tanya apakah dialah yang menyemprotkan cairan aneh di wajahnya. Hei, kamu cari siapa? Ayu menegur dengan nada dingin. Pria tinggi tegap itu menatap Ayu heran, perhatiannya tertuju pada bercak putih di wajah dan jilbab Ayu. Kamu siapa? Kamu pembantu baru di sini ya? Saya yang harusnya nanya, kamu siapa? Sejak kapan kamu di sini? Pernah nggak masuk ke rumah ini sebelumnya dan lihat aku tidur? Ayu balik bertanya. What? Pria itu terkejut dan tampak bingung dengan pertanyaan Ayu yang tak terduga. Sorot mata mereka begitu tajam, seolah-olah sinar api saling memercik di antara pandangan mereka.
Rasa tegang mulai terasa di udara, namun mereka berdua sama-sama mencoba menahan amarah yang hampir meluap. Kedua, bibir mereka saling bergetar, hendak mengeluarkan kata-kata penuh rasa tidak enak, tetapi mereka menahan diri, menunggu detik yang tepat untuk memulai pertengkaran yang tak terelakkan. Tangan mereka berdua mengepal erat, persiapan untuk melontarkan kata-kata pedas yang sudah terpendam. Dada mereka berdua naik turun, pernapasan mulai terengah-engah karena emosi yang begitu kuat, tetapi mereka tetap diam, saling menatap tajam, seperti predator yang mengintai mangsanya. Ayu berdiri tegap, wajahnya memerah karena malu dan kekesalan. Bercak putih di wajahnya seolah menjadi simbol penghinaan yang tak termaafkan. "Aku tahu ini semua ulahmu kan?" teriak Ayu dengan suara yang lantang. "Kamu jangan sok bisa berbahasa Inggris deh. Aku tahu kamulah dalang di balik bercak putih di wajahku ini." Adit terkejut mendengar tuduhan tersebut dan segera membela diri. "Kamu salah paham. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu." Ayu melanjutkan, "Di tempatku sebelumnya sudah banyak kejadian serupa yang melibatkan pria-pria tidak bertanggung jawab yang rela melakukan apa saja demi kepuasan." Adit mencoba menjelaskan, "Woi, aku sungguh-sungguh tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak pernah melakukan hal yang kamu tuduhkan padaku." Namun, Ayu tidak mau mendengarkan penjelasan Adit. Emosinya terus memuncak. "Kau jangan asal menuduh seperti itu. Apa kau kira aku ini siapa? Aku anak pertama pemilik rumah ini loh. Kenapa kau seenaknya menuduhku sebagai pria yang kau sebut tadi? Dengar baik-baik, meskipun aku belum menikah, tapi aku belum pernah melakukan itu. Karena aku sedang menunggu waktu yang tepat bersama wanita yang tepat." Balas Adit dengan keras, membela diri dari tuduhan yang menurutnya sangat menghina itu. "Jangan pernah berpikir bahwa aku bisa semurah itu. Amit-amit deh aku melakukan hal seperti itu padamu. Dasar omes," ucap Adit. Keduanya terus berargumen, tak peduli pada lingkungan sekitar, saling menuduh dan membela diri. Hati mereka masing-masing pasti sedang terbakar oleh emosi dan kebencian yang tak terelakkan. Namun, di balik pertengkaran itu, tak seorang pun tahu apes. Di tengah perdebatan yang memanas, tiba-tiba muncul sosok pria yang tak lain adalah Abdul. "Ayah," seru Ayu dan Adit bersamaan, terkejut dengan kehadiran pria itu. "Ci, barengan," sahut Abdul sambil tersenyum nakal seolah berlindung dari situasi yang sebenarnya. "Ya, apakah benar dia anak ayah juga?" tanya Ayu dengan wajah masih tegang. Abdul menghela napas panjang. Iya Yu, Adit memang anak ayah juga." Ia kemudian berusaha mengalihkan perhatian mereka dari konflik tersebut. Kok di jilbab Ayu ada noda aneh gitu ya? Kalian habis ngapain?" Ayu sontak tersentak, merasa tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Hatinya terasa terluka, seakan-akan dituduh berbuat hal yang tidak senonoh bersama Adit. Adit yang melihat keadaan Ayu segera membela. "Hust, ayah," tegurnya sambil memberikan isyarat kepada Ayu untuk pergi. Ayu mengangguk, berusaha menutupi rasa malunya. Di sepanjang langkah demi langkahnya menuju kamar, Ayu terus terbayang sikap kedewasaan yang dimiliki Adit. Wajahnya berangsur memerah dan senyuman simpul, malu tak bisa ia sembunyikan di balik jilbabnya. Setelah Ayu pergi, Abdul tak lupa untuk menyambut anak sulungnya dengan pelukan hangatnya, seolah menggandakan dirinya sebagai ibu dan seorang ayah. "Ya, tadi itu istrinya Adam kan?" tanya Adit penasaran. "Iya Dit, seharusnya Adam tahu diri. Dia kan lebih muda darimu, masa kakaknya dilangkahi gitu?" "Hehe, santai aja ya, aku sih masih suka masa lajang," sahut Adit sambil tertawa. "Ya, boleh kan Adit tinggal sementara di sini? Mungkin 3 bulan. Soalnya Adit dipindah tugaskan ke kota ini," ucap Adit dengan nada minta izin. Adit, kamu ini selalu bikin ayah nggak enakan. Kamu meraih cita-citamu sendiri dengan jerih payah, tapi pas kesini malah minta izin buat tinggal. Hahaha. Kalau kamu minta izin, itu artinya kamu bukan anak ayah lagi loh. Ingat ya, Adit." Hari-hari berlalu dan kehadiran Adit membuat keluarganya semakin lengkap. Sejak tinggal di rumahnya, Adit telah membantu mempermudah pekerjaan rumah dengan menyediakan beberapa fasilitas. Bahkan, Adit memutuskan untuk kembali merekrut asisten rumah tangga agar Ayu merasa lebih nyaman di rumah tersebut. Di akhir pekan, Adit lebih sering menghabiskan waktunya bersama Adam.
berbagi pengalaman, dan memotivasi anak muda itu. Semangat Adam terlihat kembali menyala berkat dukungan Adit. "Dam, sekarang fokuslah mengumpulkan gaji, jangan boros dulu. Kamu udah punya istri, harus bisa ngatur keuangan. Kalau uangmu udah banyak, bisa aja pensiun dari pekerjaan lalu buka bisnis. Awalnya pasti susah dan menguji kesabaran, tapi ingat, resikonya bisa jadi kaya." Nasihat Adit sambil menepuk bahu Adam. Adam menatap Adit, kemudian bertanya, "Kamu, kenapa memilih jadi abdi negara?" Adit tersenyum dan mulai menjelaskan alasan di balik pilihan hidupnya. Semakin sore hari, obrolan mereka semakin menarik seiring Adit membagikan kisah hidup dan pengalamannya sebagai abdi negara kepada Adam. "Ini permintaan ibu kita, Dam," jawab Adit seraya menundukkan kepalanya. "Ibu, gimana ya sekarang?" tanya Adam yang semakin membuat mereka berdua hanyut dalam kesedihan. "Mas," seru Ayu, membuat mereka kompak menoleh ke arahnya. "Akhirnya kopi datang nih," ujar Adam sambil menerima kopi panas yang disodorkan oleh Ayu. Mas, kenapa sih kalian?" tanya Ayu penasaran. "Ya, namanya juga pria sejati, kan menangis itu pas mengingat sosok ibu kita," jawab Adit sambil mengelap air matanya. "Lah, terus aku gimana dong, Mas? Selama ini aku udah pasrah dan ikhlas menerima kenyataan kalau aku sebatang kara," ujar Ayu lirih. "Tapi sekarang kan, Dek Ayu udah punya suami, ipar, dan mertua. Jadi lebih tepatnya kamu seorang yatim piatu deh," terang Adit bijak. Tapi Mas, kan aku belum bisa memastikan kalau kedua orang tua aku udah nggak ada. Jadi gimana dong?" tanya Ayu bingung. "Ruwet banget hidupmu," timpal Adam sambil tertawa. "Ih, kok ngomong gitu sih Mas? Bukannya kasih solusi, malah ngajak sedih." Ayu mencibir dengan nada manja. Adit yang mendengarnya hanya bisa geli. "Isyih, kalian bucin banget sih. Aku mau keluar siapa tahu dapat cewek bucin, jilbaber juga kayak Neng Ayu, hihihi," ucap Adit lantas beranjak dan tak lama setelahnya Adit keluar dari kamarnya. "Dam, gas kan?" Adit memberikan kode pada Adam. "Jogging atau futsal?" tanya Adam penasaran. "Fitness yuk," ajak Adit. "Tunggu bentar, aku siap-siap dulu." "Mas," Ayu menahan Adam yang hendak beranjak. "Bentar aja deh, sejam mungkin," jawab Adam. "Oke deh." Ayu pun akhirnya pasrah untuk setuju. Ayu sebenarnya merasa kecewa karena ada satu hal yang sangat ia inginkan, yaitu nafkah batin dari Adam. Setelah kepergian Adam dan Adit, ia pun memutuskan untuk mandi dengan tujuan untuk membuang pikirannya yang berkaitan keinginannya untuk mendapatkan kepuasan dari Adam. Setelah itu, Ayu memutuskan untuk istirahat. Namun, belum sempat ia menutup mata, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Ayu terkejut menyadari bahwa yang membuka pintu itu tak lain adalah mertuanya. Dengan hati berdebar-debar, Ayu segera turun dari tempat tidurnya. "Ayam, maksudnya ayah, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Ayu dengan suara gemetar. "Tentu nak, apakah saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan hasrat ayah?" ujar Abdul dengan nada yang menakutkan dan menggetarkan jiwa. Ayu merasa seperti jantungnya berada di ujung jalan. Ia memicingkan matanya, berusaha keras meyakinkan diri bahwa itu bukanlah Abdul yang tega mengucapkan kata-kata menjijikkan itu. Ketika kebenaran mulai terbuka, Ayu merasa tak berdaya, kakinya gemetar, melangkah mundur tanpa daya. Namun pandangannya tetap terpaku pada mertuanya dengan rasa ketakutan yang kian memuncak. "Bagaimana jika kita melakukan kesepakatan, Nak? Kita akan saling bertukar foto ini sebagai jaminan. Kamu harus melayaniku saat ini, dan setelah itu ayah akan menghapus foto ini. Kita tak akan membahas ini lagi," ujar Abdul dengan senyum sinis sambil menunjukkan foto Ayu berdua dengan dirinya yang begitu mengejutkan hati Ayu. "Ayah, Kenapa ayah tega melakukan ini padaku?" isak Ayu, suaranya gemetar dan napasnya tersengal-sengal. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dengan cepat, berusaha merebut ponsel milik Abdul. Namun, Abdul sudah siap. Ia segera mengangkat ponsel itu lebih tinggi. Saat Ayu melompat dengan tubuh terbentur-bentur demi mendapatkan ponsel itu, tangan Abdul tiba-tiba menyambar leher Ayu, membuatnya merasa tidak berdaya, terjebak dalam keputusasaan yang mendalam. "Nah Ayu, ayah sudah cukup lama tidak merasakan ini," ujar Abdul dengan nada merayu, lalu perlahan menurunkan tubuh Ayu yang tadinya terangkat olehnya. Dalam kepanikan, Ayu berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Abdul.
Di tengah kekacauan, perasaan Ayu yang semakin memuncak, Abdul justru tersenyum lebar penuh kemenangan. Senyuman itu seolah menyayat hati Ayu hingga jantungnya berdegup semakin kencang. Abdul dengan sangat berani dan penuh percaya diri mulai melepaskan satu persatu pakaian yang melekat pada tubuhnya, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya atas situasi ini. Ayu tak kuasa melihat aksi Abdul yang semakin nekat. Dengan segenap kekuatan yang ada, ia menutup matanya erat-erat, berusaha menghindar dari pandangan yang membuat hatinya semakin terluka. Namun, di balik kelopak matanya yang tertutup rapat, Ayu tetap merasakan ketakutan yang menyelimuti dirinya, semakin terpukul oleh perasaan tak berdaya menghadapi pria yang kini semakin menunjukkan dominasinya. Ayu merasa gelisah, pikirannya terus menerawang pada sosok Abdul yang begitu mengejutkan dan menakutkan. Segala rasa malu yang ada di dalam dirinya hilang seketika saat Abdul menarik tubuhnya hingga berdiri. Dalam posisi tersebut, tubuh Ayu dibalikkan sehingga menghadap dinding yang telah menjadi saksi bisu berbagai kisah sunyi yang tersimpan di sudut ruangan itu. Wah, teriak Ayu dengan lantang, namun tubuhnya seketika lemas tak berdaya. Ia merasakan sakit ketika Abdul langsung memulainya. Oh, rasanya benar-benar membuatku gila, Nona, gumam Abdul dengan suara pelan, penuh kehangatan dan ketulusan saat ia mulai melahirkan kebahagiaan bersama yang baru dalam hidupnya. Meski awalnya Ayu terkesan menolak dan enggan melakukannya, namun perlahan ia mulai merasakan makna kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidupnya. Seolah-olah tiap momen baru yang tercipta adalah hadiah terindah yang pernah dia dapatkan. Oh, jadi seperti ini. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Claudia, ukuran itu memang menjamin semuanya, gumam Ayu dalam hati, teringat pesan dari temannya. Kini, Ayu tahu mengapa temannya itu menegaskan hal tersebut padanya. Hentikan, berhentilah please, hentikan, pinta Ayu. Dentuman demi dentuman, Abdul mulai menghantarkan ritme asmara yang dinamis keduanya, melenggok dengan gerakan berbeda, penolakan dan keinginan, namun satu tujuan. Yes, saya tahu kamu menyukainya, benar kan? Ucap Abdul yang membuat Ayu terbakar amarah. Tidak mungkin, mana mungkin aku menyukai ini. Timpal Ayu penuh amarah. Tapi tak lama kemudian Ayu pasrah akan keadaan. Ia pun juga tak mampu memungkiri apa yang dirasakannya. Lakukan, tapi ini terakhir kalinya, seru Ayu dengan suara parau. Lalu dia pun memejamkan matanya dan melonggarkan tubuhnya yang tadinya tegang. Abdul seolah mendapatkan lampu hijau untuk lebih bersemangat lagi dan bisa segera melanjutkan gerakan sesuai keinginannya. Entah karena nafsu birahinya yang sudah terlanjur tinggi atau terkena hipnotis lelaki tua itu, Ayu tiba-tiba mengangguk setuju. Ia pun lalu melemaskan pertahanan tubuhnya. Nah, gitu dong, seru Abdul penuh semangat, lalu segera meraih tangan Ayu untuk membantunya berdiri.